Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, alhamdulillah sebentar lagi kita akan kembali melanjutkan kajian Islam Ilmi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Bambang Ahmad Wafi MPDI. Dengan tema kita hari ini adalah Kiat Selamat dari Kerugian. Kajian kitab Al-Usul Salasa karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan PA Abdul Wahid nomor 326, Talang Semut, Kecil Palembang. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Roja Darussalam maupun Sriwijaya Mengaji dimanapun berada. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah, berada dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita seputar permasalahan akidah. Yang mana ketika kita mengingat suatu tema kiat selamat ya dari kerugian, maka sejatinya jikalau kita mendengar judul ini, pastilah kita telah mengetahui karena kita hafal dalilnya. Namun di sini kita akan melanjutkan kajian kita dari yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu, dan kita telah membahas ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu ketika dimutlakkan al-ilmu, maka maksudnya adalah ilmu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah, ilmu tentang mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ilmu mengenal Allah inilah ilmu tauhid. Ya, ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang kita tahu dengan ilmu sirah nabawiyah ataupun ilmu hadis. Kemudian ilmu tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ilmu tentang fikih dan semacamnya. Ya, dan berapa kaidah-kaidah yang muncul darinya. Dan kita telah membahas ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi. Kemudian kita masuk pada ma'rifatud dinil Islam, telah kita bahas bil adillah. Nah, ini yang penting. Yang ini belum kita bahas. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kenapa digandengkan atau diikat dengan suatu ungkapan bil adillah, dengan dalil-dalilnya? Karena betapa banyak manusia
beragama Islam hanyalah mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi. Adalah mengikuti tradisi. Adalah mengikuti katanya dan katanya. Mengikuti kata orang. Padahal standar ilmu adalah bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Qala al-muallif rahimahullah, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qauluhu bil adillah, perkataan muallif bil adillah dengan dalil-dalilnya, jami'u dalilin adalah seluruh dalil. Maksudnya apa? Wa huwa ma yurshidu ilal matlub, apa saja yang menggiring kepada apa yang dicari. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatun wa aqliyatun, dan dalil-dalil untuk mengenal agama Islam tersebut ada dalil secara pendengaran dan juga ada dalil secara akal, pemikiran, dari pendengaran dan juga dari pemikiran. Fas-sam'iyatu ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitab was sunnah. Adapun dalil dari pendengaran adalah apa yang telah tetap kebenarannya dari wahyu berupa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada dalam ilmu agama ini, mengenal agama Islam, ada nas wahyu Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, maka itulah dalil secara sam'iyah. Dan inilah rujukan dalam kita mempelajari agama Islam. Yang kedua, untuk mengetahui dalil itu dengan akliyah, pemikiran, akal. Apa itu? Ma thabata bin nadhari wat ta'ammul. Apa saja yang dia ditetapkan dengan nazar wat ta'ammul, dengan memperhatikan dan meneliti. Faham nih dengan meneliti? Nanti kita berikan contohnya, ya. Permasalahan-permasalahan fikih. Nanti kita berikan tahu contohnya. Wa qad aktsara Allah azza wa jalla min dzikri hadzal naw'i fi kitabih. Dan Allah azza wa jalla telah banyak menjelaskan jenis ini dalam kitabnya. Jenis mengetahui dalil ini dengan memikirkan, dengan pemikiran. Fakam min ayatin qala Allah fiha wa min ayatihi kadza wa kadza. Betapa banyak ayat yang Allah berfirman di dalamnya, wa min ayatihi kadza wa kadza. Dan di antara tanda-tanda Allah ini dan itu. Wa min ayatihi al-lail wan nahar. Di antara tanda-tanda Allah adanya malam dan siang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Allah ciptakan dari diri kalian pasangan. Dan banyak sekali wa min ayati wa min ayati wa min ayat, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ini di antara dalil yang kita bisa tetapkan ini berdasarkan pemikiran. Karena Allah meminta kita untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yakunu siyaqul adillatil aqliyatil dalati 'ala Allah taala. Dan ini bentuk redaksi dalil-dalil secara pemikiran yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berarti bil adillah. Paham enggak? Mengenal agama Islam bil adillah. Dalil ini kita kaitkan tadi dengan ilmu. Ilmu tadi apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Nabi, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Maksudnya apa? Mengenal Allah butuh dalil. Mengenal Nabi butuh dalil. Mengenal Islam juga butuh dalil. Tadi dicontohkan tentang mengenal Allah dengan dalilnya. Min ayatihi, di antara tanda-tanda Allah, tanda Allah, kita mengenal Allah dengan dalil-dalil. Dalil secara akal dan juga dalil secara nas yang Allah tetapkan jelas di Al-Quran. Kemudian wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyyati, adapun kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil secara pendengaran sam'iyah, maka contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nih Nabi Muhammad adalah nabi, kita kenal dia dari dalil pendengaran dari wahyu.
Dari pendengaran tadi kan dari wahyu. Apa contohnya? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fath ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Syahidnya di sini Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Jelas ketetapan Allah dalam Al-Quran. Ini dalil sam'iyah. Ya, dalil secara pendengaran dari wahyu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-144, Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Ini keterangan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil adillatil aqliyah, dengan dalil secara akal, bin nadhari wat ta'ammul, dengan kita melihat dan memperhatikan ayat ataupun keadaan-keadaan lainnya, fima ata bihi minal ayatil bayyinatil lati a'zamaha kitabullah azza wa jalla al-mustamil 'alal akhbaris sadiqatin nafi'ah. Ya, kita dengan memperhatikan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitabnya dan Allah memuliakannya, yang mencakup berita-berita yang benar, yang bermanfaat, wal ahkamil maslahatil adilah, dan hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan yang adil, wa ma jara ala yadayhi min khawarikil adat. Apa? Di antara contohnya apa saja yang keluar dari tangan Nabi SAW berupa hal-hal yang keluar dari kebiasaan, mukjizat. Kalau kita bilang mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, tapi ketahuilah betapa banyak mukjizat lainnya yang kita dapat dengan kita ta'ammul, kita perhatikan nas-nas yang ada, kita baca sirah nabawiyah, kita baca Al-Quran. Ya, pernah ada air keluar dari jari jemari Nabi SAW. Pernah ketika dalam perang Khaybar semua kelaparan, maka ada sekantung kurma, Nabi ngajak seluruh pemuda makan, tuh sekantung kurma nggak habis-habis, padahal yang makan berapa banyak orang, ratusan. Pernah minum susu, ya banyak sekali. Pernah Nabi SAW ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ya, yang dia kambingnya nggak ngeluarin susu, gersang. Ketika dia mengambil Nabi untuk disusui, dibawalah ke Bani Sa'ad, ya, ke suatu kampung di Badia. Kemudian dia menyusui Nabi, asinya jadi lancar, kambingnya susunya lancar, dan semuanya keberkahan Nabi SAW. Maka dengan memperhatikan itu, lebih meyakini dia adalah seorang Rasul. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasdur illa an wahyin wallati sadaqaha ma waqa'a minha. Dan juga di antara kita memperhatikan nas yang ada, kabar-kabar berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya, yang akhirnya waktu membenarkan hal itu, menunjukkan beliau adalah Nabi. Karena nggak ada tahu perkara gaib kecuali Allah, dan siapa saja yang Allah beritahu. Ya, ketika Allah memberitahukan berita apa dan Nabi tahu, maka di antara ini bukti kebenaran Nabi SAW. Itu lanjutan pembelajaran kita yang dahulu. Kemudian yang kedua, ya, kiat sukses. Jadi kiat sukses, kiat selamat dari kerugian, yang pertama adalah ilmu. Ya, sama. Yang pertama adalah ilmu. Kalau kita berilmu tentang hal ini, maka ini salah satu sebab kita bisa selamat dari kerugian. Bayangkan orang yang nggak berilmu, yang nggak tahu permasalahan ini, ikhwatul iman, dia jatuh kepada keburukan. Dia bisa jadi nggak beriman kepada Allah, nggak berilmu tentang Allah, nggak beriman kepada Rasul, nggak berilmu tentang Rasul, nggak memeluk agama Islam, nggak tahu tentang Islam. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang non Muslim memeluk Islam karena dia berilmu tentang Islam ketika dia mempelajari Islam. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian adalah al-amal, mengamalkan ilmu tersebut.
Atsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkannya. Kalau ilmu nggak diamalkan, gimana jadinya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah? Ya, tetap dianggap nggak berilmu. Orang mengilmui Allah itu ada, tapi nggak beriman kepada Allah. Sama aja orang menganggap nggak berilmu. Ilmu membutuhkan pengamalan. Qala al-muallif rahimahullah, qawluhu al-amalu bihi ay al-amalu bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifah min al-iman billahi wal qiyam bi ta'atihi bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi. Ilmu di sini, amal di sini adalah mengamali apa saja yang terkandung dalam pengetahuan kita. Kita ketahui tentang Allah, maka kita mengamalkan kandungannya. Apa kandungannya? Tuntutannya dengan kita beriman kepada Allah. Ketika mengilmu tentang Allah, dituntut kita untuk beriman kepada Allah. Setelah beriman apa? Dituntut oleh ilmu tersebut al-qiyamu bi ta'atihi. Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjalankan ketaatan kepada Allah? Bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahi. Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Permasalahan. Bagaimana kita bisa tahu perintah Allah? Bagaimana kita bisa tahu larangan Allah? Bagaimana? Dengan ilmu belajar. Betapa banyak kaum muslimin selalu menyampaikan wajib bagi kita taat kepada Allah, bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi masih minum khamar, masih ngerokok misalnya, atau masih makan riba misalnya. Kenapa? Karena nggak berilmu tentang itu. Dia nggak berilmu tentang apa saja sih yang Allah perintahkan. Dia nggak berilmu tentang apa saja sih yang Allah larang sehingga harus saya tinggalkan. Apa saja sih yang Allah perintahkan sehingga harus saya jalankan. Bagaimana mengetahui ini? Dengan belajar. Makanya follow up, kelanjutan dari kita mendengar definisi-definisi ketakwaan adalah kita hadir di majelis ilmu. Mustahil bisa menggapai suatu ketakwaan kalau nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak menuntut ilmu. Karena takwa itu tidak diwarisi ikhwatul iman, tapi dicari. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nggak ada ujuk-ujuk kita tidur ilmu masuk. Tapi kita belajar. Kok bisa, Ustaz? Saya pernah dengar ilmu laduni, ujuk-ujuk tidur masuk. Siapa yang ngasih itu? Ya, Nabi aja belajar, diajari oleh malaikat Jibril. Ya, dan Nabi telah menegaskan, kita bisa katakan ilmu laduni nggak ada. Kok berani bilang gitu? Yang bilang Nabi SAW. Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu didapati hanya dengan belajar. Dan sikap hilm, mengendalikan diri, ya, lembut dengan mengendalikan diri, itu didapati dengan memaksa diri untuk bisa mengendalikan diri. Paham? Orang ketika dia ada masa dikit langsung marah. Bagaimana dia bisa mendapatkan sikap hilm, menahan diri, lembut? Adalah paksa dulu untuk hilm. Pertama paksa. Nanti kebiasaan bisa dia menjadi orang yang lembut, yang bisa menahan dirinya. Ya, karena kaidah mengatakan man awwada ta'awwada. Siapa yang membiasakan, dia akan terbiasa. Di antaranya menjalankan perintah Allah tadi, baik dalam perkara ibadah-ibadah yang khusus wal ibadah al-muta'addiyah, atau ibadah-ibadah yang umum yang bisa menggandeng yang lainnya. Apa di antara ibadah yang khusus contohnya? Contoh kita menjalankan ketaatan kepada Allah dalam ibadah yang khusus, mithlus salah, seperti perkara salat, was-shaum, puasa, wal haji, wal ibadatil muta'addiyah. Ini tadi ibadah khusus. Maksudnya apa ibadah khusus itu? Ibadah yang memang khusus untuk diri kita. Kita puasa, kita salat, kita haji. Ini untuk diri kita. Ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain juga. Ini bentuk ketaatan juga kepada Allah. Di antara contohnya kal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar.
Seperti kita memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini manfaatnya dirasakan oleh orang lain juga. Ibadah untuk orang lain juga, muta'addiyah. Ya, ibadah ini kita berikan kepada orang lain. Ketika orang nggak sholat, kita perintah dia untuk sholat, maka ibadah ini muta'addiyah sampai kepada orang lain. Dia menjalankan sholat akhirnya. Maka dakwah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wal jihadu fi sabilillah, misalnya berjihad di jalan Allah, membela Islam. Ini manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilmi. Amal tadi yang merupakan kiat kedua untuk tidak rugi, secara hakikatnya adalah buah dari ilmu. Amal adalah buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Ini penting. Barang siapa yang dia beramal, tadi dikatakan amal adalah buah dari ilmu. Maka barang siapa yang dia beramal tapi nggak berilmu, paham? Beramal tapi nggak berilmu, beramal tapi nggak tahu dalilnya, beramal tanpa ilmu, faqad syabahan nasara, maka dia menyerupai orang Nasrani. Menyerupai orang Nasrani. Orang Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Kok bisa? Karena dia ikut apa kata rahibnya. Gak baca tuh kitab. Ya, gak ada kaidah baku sejak agama yang kecuali apa kata rahibnya di tempat ibadahnya masing-masing. Jamaat ini dapat rahib ini nyuruh kayak mana, ini kayak mana, gak ada standarisasi tanpa ilmu. Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabahal yahud. Dan barang siapa yang berilmu tapi gak mengamalkannya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Berilmu dia tapi nggak mengamalkannya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Islam wasat atau pertengahan, berilmu dan beramal. Ya, berilmu dan beramal. Jadi kalau ini kaidahnya, maka masih berani nggak buat ibadah sendiri tanpa ilmu? Buat ibadah sendiri tanpa ilmu berarti ingin menyerupai orang Nasrani. Setelah dengar kaidah ini, berani nggak dapat ilmu nggak mau ngamalkannya? Gak berani. Kenapa? Karena menyerupai orang Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Mau? Enggak kan? Nah, ini diantaranya. Tapi jangan buat statement-statement yang aneh. Ustaz, bukankah kalau kita berilmu tapi nggak ngamalkan itu menyerupai orang Yahudi? Iya. Terus kalau kita beramal tanpa ilmu menyerupai orang Nasrani? Iya. Kalau gitu Ustaz, Anda tengah-tengah aja. Gimana? Anda nggak usah berilmu biar nggak beramal. Itu gimana? Ini boleh nggak? Karena banyak orang kayak gitu. Kenapa nggak mau belajar? Antum dengar katanya nih. Kalau antum punya ilmu nggak ngamalkan dosa. Kalau kita buat dosa karena nggak tahu, karena jahil, karena bodoh kan nggak dosa katanya. Lebih baik saya nggak belajar biar nggak kena dosa kalau nggak ngamalin. Ini ungkapan-ungkapan yang batil. Kenapa? Dia tetap berdosa. Orang yang nggak belajar, nggak nuntut ilmu, lalu dia buat kesalahan, dosa, dia bilang nggak apa-apa, nggak tahu, tetap apa-apa, tetap dosa. Kok bisa gitu? Paling tidak dosa karena nggak belajar. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dia nggak nuntut ilmu, berarti melanggar suatu kewajiban. Kalau nggak menjalankan suatu kewajiban, berarti berdosa. Makanya para ulama mengatakan ketika orang jahil, orang yang bodoh nggak tahu ilmunya lalu dia berbuat kesalahan, la'allahu yughfar. Semoga dia dimaafkan karena kejahilannya. Bukan semata-mata, oh sudah dia nggak tahu nggak apa-apa langsung. Tapi semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kejahilannya. Ya, itu diantara perkataan para ulama. Makanya di sini ikhwatul iman, maka kunci sukses yang pertama ilmu, yang kedua adalah mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga,
Kiat sukses dari kerugian, kiat selamat dari kerugian adalah yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Mendakwahkannya. Mendakwahkannya. Apa maksudnya mendakwakannya? Itu mendakwakan apa? Mendakwakan ilmu. Lumayanlah, ada berani jawab. Ay ad-da'watu ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha thalath. Ya, benar. Maksudnya adalah berdakwah kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fahami penjelasan para ulama yang lainnya, wa da'watu ilaih, dan dakwah kepadanya, nya itu apa? Kembali kemana? Tadi yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga berdakwah kepadanya. Kepada ilmu apa kepada amal? Kepada kedua-duanya. Kalau kedua-duanya ilaihima bahasa Arabnya. Ini yang menunjukkan ilmu dan amal itu satu paket seharusnya. Maka dikatakan satu jenisnya ilaihi, dakwah kepadanya, ilmu dan pengamalan tadi. Berdakwahlah kepada ilmu dan pengamalan tadi. Itu satu paket. Sama kayak Nabi SAW bersabda, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa saja yang hidup panjang sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku, contohku. Wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khulafa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, dan berpeganglah kepadanya. Nya ini sunnah siapa? Sunnah Nabi apa sunnah khulafa'ir rasyidin? Ya? Kalau kedua-duanya tamassaku bihima. Kenapa Nabi bilang tamassaku biha? Ini dalil bahwasanya sunnahnya Nabi itulah sunnah khulafaur rasyidin. Sunnahnya khulafaur rasyidin itulah sunnahnya Nabi. Paham dari sini? Paham. Contoh kasus sekarang. Ketika Nabi SAW, ya Nabi SAW sholat tarawih berapa rakaat? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi nggak pernah sholat tarawih sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Namun kita dapati di zaman Umar bin Khattab sholatnya 23 rakaat. Maka sholat 23 rakaat ini benar apa salah? Benar apa salah? Diam, bingung. Nabi kan 11, kenapa 23? Jadi benar salah tuh 23. Sekarang 23 sunnah siapa? Sunnah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khulafaur rasyidin bukan? Khulafaur rasyidin. Sunnahnya khulafaur rasyidin itulah sunnah Nabi SAW. Berarti 23 rakaat itu sunnah enggak? Sunnah. Itulah kalau kita berilmu selamat dari perpecahan. Terjadi perpecahan karena kurangnya ilmu. Ketika kita mengilmu, ini sunnahnya khulafaur rasyidin, berarti sunnah Nabi, boleh pakai 23, silakan yang mampu. Yang mau 11 saja mencukupkan dengan perbuatan Nabi, silakan 11 mencukupkan dengan perbuatan Nabi. Karena Nabi telah merekomendasikan sunnahnya khulafaur rasyidin adalah sebab selamat dari perpecahan. Sudah ikuti. Sekarang sunnahnya Nabi yang kita menolak 23 tapi melakukan yang lainnya. Salat tarawih Nabi itu berjamaah apa sendiri? Dua-duanya. Ya kan? Pernah berjamaah, terus pernah sendiri. Di zaman Abu Bakar masih sendiri. Di zaman Umar bin Khattab karena ngelihat kayaknya banyak macam-macam akhirnya dibuat berjamaah. Ya kan? Makanya tetap kita berjamaah hasilnya. Ada yang mau sendiri. Ternyata Nabi telah menegaskan. Berarti sendiri sah nggak? Sah. Tapi mana yang lebih utama? Berjamaah berdasarkan keterangan Nabi SAW.
sholatnya sholat malam seorang bersama imam akan dicatat sholat semalam suntuk. Barang siapa yang sholat malam bersama imam hatta yang sarifa, sampai dia berpaling selesai sholatnya, maka dicatat seperti sholat malam semalam suntuk. Ya, berarti ini ada keutamaan yang lebih bagi orang yang sholatnya berjamaah. Ini diantaranya. Maka kita yang hati-hati dengan ikhwan ataupun siapapun yang kurang ilmu, yang langsung mudah menvonis. Apa itu 23 rakaat bid'ah? Nabi itu 11. Apa itu perkataan? Karena nggak tahu ilmunya. Maka kalau nggak tahu ilmunya, diam dulu. Tanya dengan yang bertahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu, ahli Al-Quran jika kalian tidak mengetahui. Nah, tadi ketika dalam dakwah kepadanya, kepada apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW berupa syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dakwah ini harus terpenuhi maratibus salas. Dakwah itu harus terpenuhi maratibus salas. 3 tahapan. Awil arba atau 4. Jadi dalilnya terpisah. Satu dalil nyebutin 3, satu dalil nambah lagi 1 jadi 4. 4 aja lah. Jadi dakwah itu tahapannya ada 4. Allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qouli. Yang Allah ceritakan, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, serulah, berdakwalah. Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Di sini dalil pertama kalau dakwah itu harus di jalan Allah. Untuk Allah. Pertama, tapi caranya apa? Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah 2 makna. Hikmah itu 2 makna. Makna yang pertama hikmah adalah ma wafaqatis sunnah atau ma wafaqatil Quran wa sunnah. Apa yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, itu makna hikmah. Jadi ketika dakwah harus sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Makna yang kedua dari hikmah, tafsirnya makna hikmah di situ dengan hikmah adalah dengan lemah lembut. Dengan hikmah itu kata hakam, bijak sana. Secara bahasa hikmah artinya bijak sana. Maka bil hikmah ditafsirkan para ulama yang pertama adalah sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang bijak sana, yang lemah lembut. Ini makna hikmah. Jadi satu cara dakwah yang pertama adalah apa berarti? Apa jadi dari tafsir ini kita maknanya apa? Berdakwah kepada Allah dibangun di atas hikmah. Hikmah itu sesuai dengan kitab dan sunnah. Berarti di atas ilmu dengan cara yang lemah lembut. Jadi pertama di atas ilmu dengan cara yang lemah lembut atau dengan cara yang bijaksana. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Dari ini dulu kita kupas. Jadi kalau gitu, kalau kita dakwah kepada orang dengan lafal-lafal yang bombastis, orang nggak terima, jangan salahkan orangnya. Terkadang cara dakwah kita yang salah. Antum tuh kenapa kayak gini? Haram. Antum tuh gitu, bid'ah. Antum tuh gitu, syirik, kafir. Takut orang kata iman. Oh Ustaz, dia memang orangnya dablek, nggak mau dengar. Ya jangan langsung gitu. Coba kita koreksi, mungkin cara dakwah kita yang salah. Allah udah bilang kok bil hikmah wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Makanya ketika ada seorang sahabat yang masuk Islam, beriman kepada Nabi, tapi ngomong sama Nabi minta izin karena tidak bisa meninggalkan zina dan minuman keras. Apa jawab Nabi? Nabi gak bilang, tak bisa, kalau gitu neraka enggak. Ya sudah, kalau memang tidak bisa, yang penting kamu jangan bohong. Ketemu temannya, kamu habis minuman keras ya? Iya, malu. Iya, malu. Akhirnya malu-malu terus tidak minum keras. Kamu habis minum keras? Enggak. Akhirnya bisa enggak. Kayak gitu. Dia antara hikmah Nabi buat. Ya. Ketika ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, sahabat marah-marah semua. Nabi bilang, "Dah,
biarkan sampai selesai kencingnya. Ya. Setelah selesai kencing, tidak dimarah-marah juga, didatangi. Sesungguhnya masjid itu adalah tempat ibadah, maka semestinya digunakan untuk ibadah, bukan tempat yang kotor. An masajidillah, kayak gitu kan. Dia menerima Islam dengan akhlak Nabi, hikmahnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kasus ketika ada orang yang sholatnya misalnya kelebihan atau kurang, sholat asar 3 rakaat, kita lihat, terus kita mau dakwai dia, meluruskannya. Nah, ini tinggal diuji bagaimana retorika yang kita gunakan, hikmah atau kasar. Ketika kasar, Pak, Bapak tuh tahu dah, tadi sholat 3 rakaat tidak sah, batal sholat, ulanglah. Ini bapak-bapak suruh kayak gitu, sakit hatinya, singgung dia. Tapi kalau antum bilangin beda, Assalamualaikum dulu, yang berjamalah, gimana Pak? Dari mana kabarnya? Sudah berjamalah, udah basa-basi. Pak, maaf tadi saya lihat sholatnya itu kurang 1 rakaat Pak. Oh iya Pak benar. Nah, cak mana? Gimana? Nah, sebenarnya kalau dalam syariat Islam hukumnya kalau kurang 1 rakaat tidak masalah, nggak perlu ngulang sholatnya. Tinggal tambah aja 1 rakaat terus sujud sahwi 2 kali. Oh gitu ya, sudah selesai. Satu dibombastis salah, tersentak hatinya, satu dapat ilmu dengan pengajaran yang kita berikan dengan bahasa yang lembut. Makanya jangan sampai kita salah cara orang lain. Dan salah cara ini telah Allah jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dan karena rahmat dari Allah lah engkau bersifat lembut kepada mereka. Kalau sekiranya kamu tuh kasar, keras hati, maka niscaya mereka akan berpaling dari menjauhi. Ini dalil ketika seorang dai kasar, keras hati, jangan salahkan mad'unya lari dari dirinya. Kenapa? Karena Allah telah kabarkan di Al-Quran, dan faddu min hawlik, mereka akan lari darimu. Ya. Dan banyak sekali dari seputar itu. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira jangan buat orang lari. Yassiru wala tu'assiru, beri kemudahan jangan buat kesusahan. Dan banyak dari yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang keempat ini sudah 3 kan? Belum? Baru 2. Yang ketiga, wajadilhum billati hi ahsan. Dan ketika terjadi mujadalah, debat, diskusi, jadilhum billati hi ahsan, debatlah dia dengan cara yang terbaik. Ya, debat pun pakai tata krama, jangan debat kusir. Pokoknya sudah nggak ada debatnya pokoknya. Kalau pokoknya semua, kapan batang sama dahan-dahannya? Pokoknya semua, akarnya semua diambil. Nggak bisa. Makanya ketika terjadi debat dengan cara yang sebaik-baiknya, apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berselisih suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi kita buat kesepakatan ketika debat, kita standar kebenaran kita apa? Oh, Al-Quran Sunnah, berarti kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, maka siapa di antara kita berdiskusi ini ada yang bisa membawa dalil Al-Quran dan Rasul dan Sunnah dan benar dalilnya, maka kita harus merujuk kepada itu. Sepakat. Ajaklah diskusi, datang dalil, nggak datang dalil, maka dia akan ikut ke yang ada dalil. Selesai, tidak lama diskusinya. Kalau ngotot-ngototan, ya sudah debat, akhirnya emosi, akhirnya musuhan, lebaran tidak bersanjung, ya. Lebaran tidak berkunjung maksudnya. Itu di antaranya. Terjadi kenapa? Karena tadi enggak dengan cara yang lembut, enggak dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah dibangun atas ilmu. Sudah, itu 3. Quran surah An-Nahl ayat 125 mencakup 3 tingkatan. Nah, tingkatan keempat dalam berdakwah adalah dengan firman Allah, Quran surat Al-Ankabut ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara yang terbaik. Berarti sama dengan ayat tadi.
Illa, ini tingkatannya, illalladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Berarti apa kesimpulannya? Tingkatan keempat? Boleh agak keras ketika debat dengan ahli kitab yang zalim, dengan non muslim yang zalim. Ketika enggak zalim tetap dibangun di atas billati hiya ahsan. Ya. Jadi ada tingkatannya dalam berdakwah. Jangan langsung dengan kasar. Maka ada tingkatannya dalam berdakwah. Qala al-muallif rahimahullah wa la budda li hadhihi ad-da'wati min ilmin bi syari'ati Allah azza wa jalla. Dan dalam dakwah ini harus dibangun di atas ilmu tentang syariat Allah azza wa jalla, hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basirah. Sampai dakwah ini dibangun di atas ilmu dan basirah. Kecermatan, ilmu, basirah atau ilmu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yusuf ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalannya Nabi Muhammad SAW, katakan ini jalanku. Bagaimana jalannya Nabi? Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Jadi dakwah kepada Allah adalah jalannya Nabi. Tapi nggak sekedar dakwah. Ini teguran bagi teman-teman kita yang asal sekedar dakwah. Baru tertarik dengan Islam, langsung dakwah ke kota-kota tanpa belajar dulu misalnya. Ini teguran. Karena Nabi dakwanya di atas ala basiratin. Di atas basirah ilmu. Ana wa manittaba'an. Ini cara yang aku tetapkan dan siapapun yang mengikutiku. Ya, ini cara Nabi dan siapa aja yang ngikutin cara Nabi. Harus dibangun di atas ilmu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ilmu di sini ada ilmu tentang tauhid, enggak berbuat syirik. Yang ditekankan adalah ilmu tentang tauhid dulu diantaranya. Ya. Nah, wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaihi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i. Makna basirah tadi kita rinci lagi, itu bisa didapati ketika seorang dai itu hendaklah dia berilmu tentang hukum syariat wa fi kaifiyatid dakwah. Jadi syarat jadi dai yang ala basirah tadi, di atas ilmu, kecermatan basirah, maka syaratnya yang pertama dai itu harus memiliki ilmu syariat. Yang kedua, wa fi kaifiyatid dakwah, dia berilmu tentang berilmu tentang hukum syariat. Yang kedua berilmu tentang cara berdakwah. Terus wa fi hal mad'u, dan berilmu tentang keadaan orang yang didakwai. 3 jadi. Kok tadi 3 tadi 4 Ustaz? Ini makna basirah. Basirah tuh orang yang cermat tadi harus dia menguasai 3 hal ini. Dia tahu hukum syariatnya, dia tahu cara berdakwah, dan dia tahu keadaan orang yang dia dakwai. Ingat, tahu hukum syariat, tahu cara berdakwah, dan tahu keadaan orang yang didakwai. Gak asal tembak semuanya sama. Dakwah sama anak kecil beda dengan dakwah sama orang yang sebaya, beda dakwah dengan seorang tua. Dakwah kepada sesama kaum muslimin beda dengan dakwah kepada orang kafir. Caranya, keadaannya. Dakwah dengan orang yang temperamen tinggi dengan dakwah dengan orang yang lembut beda caranya. Ya, ini harus dibangun di atas itu semua. Kalau seorang dai nggak tahu hukum syar'i, maka dia bisa jadi berdakwah dengan menghalalkan segala cara. Saya ingin membiasakan orang untuk sedekah, jadi saya sering sedekah. Tapi saya nggak punya uang. Gimana caranya? Mencuri dulu. Habis curi, sedekah. Biar orang tertarik untuk sedekah.
Ini dakwah sedekah benar, tapi caranya salah. Kenapa? Karena ini dai nggak ngerti hukum syar'i. Bahwasanya mencuri itu haram. Makanya nggak ada Robin Hood dalam Islam. Ya, mencuri untuk bersedekah nggak ada. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nggak nerima kecuali yang baik. Wa majalatud da'wati katsiratun minha. Nah, cara-cara berdakwah itu banyak. Di antaranya ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khitabah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara khutbah. Ya, khutbah itu dakwah. Jadi niatkan ketika khutbah Jumat ataupun khutbah apapun itu bernilai dakwah. Khutbah nikah juga. Wa ilqa'il muhadarat, dan memberikan ceramah itu juga dakwah. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat, dan di antara juga berdakwah kepada Allah dengan cara menulis makalah-makalah ilmiah. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilmi, dan juga di antara dengan buat halaqah ilmu. Ya, halaqah ilmu. Buat duduk bareng kelompok berapa orang ngaji tadarusan, halaqah ilmu, atau buat belajar apa ya. Itu halaqah ilmu. Daurah dan semacamnya. Wa minha ad-da'watu ila Allah bit-ta'lifi wa nashrid dini an tariqit ta'lif. Dan di antaranya juga bisa berdakwah dengan cara menyebarkan agama ini dengan tulisan. Oh, berarti selama ini saya benar, Ustaz. Apa? Ini saya dapat tulisan yang bagus, saya repost. Itu kan dakwah dengan tulisan. Iya, tapi asal tahu sumbernya. Kalau nggak tahu sumbernya, hati-hati. Nanti kalau didakwain salah gimana? Ya, nanti kita akan bahas. Kalau dakwahnya benar dapat pahala jariyah, kalau dakwahnya salah dapat dosa jariyah. Makanya hati-hati. Maka tadi dia bangun di atas ilmu. Ya. Wa min had-da'watu ila Allah fil majalisil khassati. Fa idza jalasa al-insanu fi majlisin fi da'watin mathalan fa hadha majalun lid-da'wah. Dan di antara dakwah kepada Allah dengan di majelis-majelis khusus buat pengajian, duduk bareng sharing dan semacamnya. Kalau dia ada unsur dakwanya maka dia hitung dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langsung dihina. Ini ustadz gaul, dakwanya kok duduk-duduk di kafe. Enggak deh. Jangan langsung. Ketika dia duduk dengan teman itu dakwah, maka dia termasuk majelis dakwah ya. Asal tempatnya aman dari fitnah. Kalau kafe-kafe yang negatif ada dugem dakwah di situ ya enggak boleh juga. Kenapa? Dia dakwah sini berpahala tapi telinganya dengar dosa, matanya dapat dosa, kan susah juga. Walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malal fihi wala ithqal. Akan tetapi dia mesti berdakwah dengan cara yang tidak membosankan dan tidak terlalu memberatkan. Santai. Jangan ketika dakwah memberatkan. Kamu benar mau kenal Islam? Iya. Benar mau tobat? Benar. Benar sekarang sudah mau sholat lagi? Benar. Ini ada kitab fikih. Ceduk semeja, baca ini baru bisa tobat. Wah, susah itu. Ya, nggak kayak gitu, nggak memberatkan dalam dakwah. Wa yasulu hadza bi an yu'rid ad-da'iyya mas'alatan ilmiyatan 'alal jalisina thumma tabtadi'ul munaqashah. Nah, cara yang buat majelis itu ringan gimana? Itu bisa dengan cara seorang dai memberikan pertanyaan ilmiah kepada yang hadir, kemudian mulai terjadi munaqashah, mulai terjadi perbincangan. Wa ma'lumun anna al-munaqashata was-su'ala wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Dan kita ketahui dengan cara dua arah tadi, interaksi dua arah, soal jawab, perbincangan, itu memiliki peran yang sangat besar untuk memahami kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan cara memahaminya. Makanya ketika anak ajak bicara antum jawab, minimal buka perhatiannya. Wa qad yakunu aktsara fa'aliyatan min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin ilqa'an mursalan kama huwa ma'lum. Dan bisa jadi metode perbincang santai ini ya, itu bisa lebih banyak positifnya dibandingkan sekedar khutbah saja. Ya, ini harus dipahami. Makanya harus perhatian.
Wad-da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wadhifatur rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan dakwah kepada Allah adalah tugasnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, dan jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ingin mengikuti rasul dengan sebaik-baiknya, maka kita dakwah kepada Allah. Ya, dakwah. Jangan ada Ustaz, anak ini enggak mau dakwah lah, malu, enggak layak, enggak. Dakwah, ya, dakwah semampunya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun cuma satu ayat. Yang jelas ilmu. Kalau ini diyakini ilmu, sampaikan. Tapi kalau belum yakin ini ilmu, ya jangan dulu. Intinya ilmu ini sampaikan. Fa idza arafa al-insanu ma'budahu wa nabiyahu wa dinahu wa manna Allahu 'alaihi bit-tawfiq lidzalik fa inna 'alaihi as-sa'yu fi inqadhi ikhwanihi bi da'watihim ila Allah azza wa jalla wal yubashshir bil khair. Nah, maka siapa saja apabila manusia telah mengenal siapa sesembahannya, siapa nabinya, mengenal agamanya, dan Allah telah menganugerahkan kepadanya taufik untuk memahami itu semua, maka wajib baginya untuk memulai membangunkan saudara-saudaranya dengan cara berdakwah kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan kebaikan ini juga kepada mereka. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaum Khaybar. Ketika perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, infad ala rusulika hatta tanzil bisahati. Ya, ini bangun ya dengan utusanmu sampai kamu singgah di tempatnya. Tsumma ud'uhum ilal Islam. Kemudian dakwai mereka kepada Islam. Ini mau perang, suruh dakwain kepada Islam. Mau perang, suruh dakwain musuhin ini kepada Islam. Coba kalau kita enggak minat dakwah, mau perang bantai habis, jangan kasih sisa gitu kan. Tidak, nih dakwakan mereka kepada Islam. Wa akhbarhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan beritakan kepada mereka tentang apa yang wajib mereka tunaikan dari hak-hak Allah. Fa wallahi, demi Allah, ini Nabi pertegas, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada satu seorang lantaran sebab dirimu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Muttafaqun ala sihhati. Hadis ini muttafaqun alaih. Paham maksudnya ya? Paham. Orang kasih saat dapat hidayah lari kita itu lebih baik dari unta merah. Kalau kisah ini perang Khaybar, berarti apa maksudnya? Ini orang ketika perang ini lebih mengenal loh. Ketika perang, kita menang perang, ini kita dapat harta ghanimah, harta rampasan perang. Mau pedang, mau perisai, mau onta, mau ternak, dapat semua. Dan ternyata kalau kita perang bisa orang tuh dapat hidayah, masuk Islam, resiko dunianya apa? Kita tidak jadi dapat barang ghanimah dia, tidak jadi dapat apa perisainya atau apa. Tapi Nabi bilang lebih baik dari unta merah, lebih baik dari harta yang paling berharga di waktu itu. Karena unta merah pada waktu itu adalah harta yang paling berharga. Ini paling berharga. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, maka itu lebih baik daripada kamu menang perang, bunuh mereka semua dapat ghanimah. Ini diantara yang luar biasa tersirat dari bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Dan Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ini di antara keutamaan dakwah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Jangan demikian enggak ngurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Antum ngajak orang salat, kita ngajak orang salat.
kita dapat pahala seperti orang salat, seperti apa yang dapat orang-orang salat ini. Ya. Tapi bukan bagi dua, tidak. Tanpa mengurangi pahala orang yang ibadah tadi, yang ikuti kita tadi. Kita suka kajian, ngajak teman kita. Akhirnya teman kita kajian, kita dapat pahala kajian, kita dapat juga pahala dari teman kita yang kajian. Terus kita absen nggak kajian karena sesuatu dan hal uzur syar'i, teman kita masih hadir, kita dapat pahala dari kehadirannya. Bagaimana pahala yang luar biasa. Apalagi kita mengajarkan Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, kita dapat pahalanya. Dia baca setiap sholat, dapat pahalanya. Dia ajarkan kepada murid-muridnya, dapat lagi pahala dari murid-muridnya. Keutamaan yang luar biasa dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syaratnya tadi dibangun dari 4 maratib. Dibangun di atas ilmu. Kenapa? Karena ada lanjutan hadis Nabi ini. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa yang berdakwah kepada kesesatan, maka baginya berupa dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Nah, makanya pentingnya dakwah di atas ilmu. Ya, maka ini teguran bagi teman-teman kita yang berdakwah belum di atas ilmu. Semoga dia lebih mendalami ilmu di sepanjang perjalanannya dan mendalami Islam lebih dalam sehingga dia dakwakan benar-benar ilmu. Semoga Allah taala alam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim, dan Nabi pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, jadi jangan pelit-pelit dalam berdakwah. Sudah cukuplah pelit di perkara dunia, jangan pelit juga perkara akhirat. Paham? Kadang-kadang kita ini kalau ada kebaikan, kalau bisa jangan dibagi ke orang, biar jatah kita banyak. Contoh, ini ada gorengan 3 biji. Ini lagi lapar. Itu teman kita ada 2 orang di belakang. Ini gorengan nggak ada yang tahu. Halal karena memang disuguhkan. Sudah, teman tidak usah ada tahu, saya aja habis ketiganya, kan gitu. Biasanya kan. Tapi nggak beda halnya. Beda halnya dengan ilmu. Ilmu itu harus di-sharing, dibagikan, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan bisa diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi, yang sehingga derajat hadis ini menjadi hasan dan bahkan ada yang mensahihkannya, man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa saja yang menyembunyikan ilmu, Allah akan belenggu dia pada hari kiamat dengan sebuah belenggu dari api neraka. Jadi jangan pelit dengan ilmu, sampaikan. Kemudian kiat keempat agar selamat dari kerugian. Kiat keempat agar selamat dari kerugian adalah as-sabru 'alal adza fihi. As-sabru 'alal adza fihi. Sabar atas gangguan dalamnya. Dalamnya ini sabar atas gangguan dalam belajar, menuntut ilmu, sabar atas gangguan dalam mengamalkan ilmu, sabar atas gangguan dalam yang ketiga mendakwakan ilmu. Kalau kita sekarang duduk di sini nuntut ilmu nggak sabar, ini bisa jadi minggu depan nggak hadir. Dalam mengamalkan ilmu nggak sabar, bisa jadi ini malam sholat malam, minggu depan nggak sholat malam lagi. Dalam berdakwah nggak sabar, baru berdakwah ngomong sama orang, dimarah balik oleh orang, nggak mau dakwah lagi. Kenapa nggak mau dakwah? Ustaz, saya pernah dakwah, malah dimarah balik, sudah saya nggak mau dakwah, sakit hati gitu. Nggak. Kalau nggak sabar, berhenti juga dakwahnya. Maka sabar tadi semua perkara tersebut. Makanya apa makna sabar di sini? As-sabru habsun nafsi ala taatillah
wa hasbuha an ma'siyatillah wa habsuha an ma'siyatillah wa habsuha anit tasakhuti min aqdarillah. Di sabar itu menahan diri atas ketaatan kepada Allah, kemudian menahan diri dari kemaksiatan terhadap Allah, kemudian menahan diri dari mengeluh, tidak terima takdir-takdir Allah. Ya, kalau disingkatkan berarti sabar itu pada 3 hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar atas takdir-takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini sabarnya 3 hal. Karena kebanyakan kita taunya sabar itu cuma dalam takdir baik, takdir aja, ya. Ketika dalam nuntut ilmu nggak sabar. Ketika nuntut ilmu nggak sabar, belajar bahasa Arab. Pertemuan pertama 30 orang, pertemuan kedua 30 orang, pertemuan ketiga 4, 5, 6, karena 30 nolnya gelinding. Tinggal 3 orang. Nggak sabar tadi. Dia nggak sabar untuk ilmu. Wa yakunu da'iman nasyitan fid da'wati ila dinillahi wa in udhiya. Maka dia jadi tetap semestinya harus tetap semangat berdakwah kepada Allah di jalan Allah walaupun diganggu. Lianna adhiyatad da'ina ila al-khairi min tabi'atil bashari illa man hadallah. Karena gangguan yang didapati oleh para da'i dalam berdakwah itu merupakan tabiat manusia, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, beri hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-34. Allah berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Dan sungguh wahai Muhammad telah didustakan para rasul sebelummu. Fasabaru ala ma kudzibu. Lalu mereka sabar atas apa yang didustakan oleh mereka, atas kedustaan mereka. Wa udzu hatta atahum nasruhuna. Dan rasul-rasul terdahulu pun diazab, diganggu sampai datang pertolongan Allah. Jadi ini sudah merupakan keniscayaan. Ketika berdakwah diganggu orang sudah merupakan keniscayaan. Kalau dakwah itu nggak ada yang ganggu, nggak ada rintangan, nggak ada halangan, semua yang didakwain terima semua, maka nanti nggak ada yang masuk neraka, ya. Dan kalau gitu nggak mungkin, karena kita tetap perang sama iblis, syaitan. Wa inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan bagi kalian musuh yang nyata. Wa kullama quwiyat al-udhiya qaruban nasr. Dan setiap kali semakin kuatnya gangguan maka semakin dekat pertolongan. Wa laysa an-nasru mukhtassan bi an yansura al-insanu fi hayatihi wa yara athar da'watihi qad tahaqqaq. Bukanlah makna pertolongan Allah itu khusus bagi seseorang yang ditolong dalam hidupnya sehingga dia melihat pengaruh dakwanya telah terwujud. Jadi jangan kita beranggapan pertolongan Allah itu datang ketika dakwah kita ini berhasil dengan banyaknya pengikut di dunia. Jangan menganggap seperti itu. Jangan menganggap pertolongan Allah itu dilihat ketika orang-orang yang kita dakwai semuanya mengikuti kita. Jangan dilihat dari situ. Balin nasru yakunu walau ba'da mautih. Bahkan pertolongan itu bisa jadi walaupun setelah kematiannya. Selama dakwah tidak ada yang dengar, gak ada yang ikut sampai dia wafat, mati. Setelah dia wafat, ternyata ajarannya dibaca oleh orang-orang dan sebelumnya, akhirnya berkembanglah agama yang diajarkannya ini. Tapi setelah dia wafat, maka pertolongan Allah datang setelah kematian.
Betapa banyak para nabi yang nggak ada pengikutnya, pengikutnya cuma satu. Namun setelahnya lahir nabi lagi. Ya. Allah tolong dakwanya ini setelah wafatnya. Nah, kalau paham seperti itu, nggak bakal nyerah dakwah terus. Kalau belum tertolong sekarang, setelah meninggal kita ditolong, tetap dapat amal jariahnya. Bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi. Bentuk pertolongan itu misalnya dengan cara orang menerima apa yang didakwakan oleh dai ini, walaupun setelah dia meninggal, dan orang-orang berpegang teguh dengan dakwanya. Fa inna hadza yu'tabaru nasran li hadza ad-da'iyah wa in kana maitan. Maka ini tetap dianggap sebagai pertolongan bagi dai ini walaupun dia mati. Misal, ini nulis buku banyak tentang agama Islam. Setelah panjang hidupnya ini buku nggak laku-laku. Ya, nggak ada yang baca, dia nggak dikenal segala macam. Setelah peninggalannya ternyata ada yang baca buku ini dan diamalkan ini, makanya termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pertolongan datang setelah kematiannya. Fa'ala ad-da'iya an yakuna sabiran ala da'watihi mustamirran fiha. Maka wajib bagi seorang dai untuk senantiasa sabar atas dakwanya dan senantiasa melanjutkan dakwanya. Sabiran ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wajal. Dia sabar atas apa yang dia dakwakan dari agama Allah azza wajal. Sabiran ala ma ya'tarid da'watah. Dia sabar terhadap apa saja yang membentang dalam dakwanya. Sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adha. Dan dia sabar terhadap gangguan apa saja yang terpampang di hadapannya. Wa humur rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim udzu bil qawli wa bil fi'li. Dan lihatlah ini para rasul salawatullah wa salamu alaihim, mereka diganggu dengan perkataan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat ke-52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah datang para rasul sebelum mereka, kecuali mereka ketika datang para rasul-rasul sebelum kamu, sebelum mereka, tidaklah mereka katakan kepada rasul-rasul tersebut kecuali perkataan sahirun au majnun, seorang tukang sihir dan orang yang gila, diganggu dengan perkataannya. Dan akan kita dapati ketika mendakwakan tauhid ini, mendakwakan orang kembali kepada Allah, jangan diikutin, dia itu radikal, dia itu gila, dia itu sesat, dia itu pemecah belah umat, dia itu apa lagi nanti. Ya, dan ini sudah keniscayaan yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah pun berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Kemudian walaupun mendapatkan gangguan seperti itu, maka wajib bagi seorang dai untuk senantiasa sabar dan dia memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat ke-23, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Kana minal muntadhari an yuqala fashkur ni'mata rabbak. Ini ayat ini kan, sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, biar kita mentadaburi ayat ini. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Mestinya lanjutan ayat ini apa? Mestinya lanjutan ayat ini apa? Mestinya lanjutan ayat ini fashkur, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu.
Ya. Tapi di sini Allah lanjutkan ayat ini dengan fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah dengan hukum Tuhan Rabbmu. Apa kaitannya? Sungguh kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran kepadamu, maka bersabarlah dari hukum Tuhan. Ya. Ayat ini ada isyarat bahwasanya siapa saja yang dia menjalankan Al-Quran ini, maka mesti dia akan mendapati apa saja halangan dan rintangan yang mengharuskan dia untuk sabar. Ini maknanya. Itulah makna tadabbur, ikhwatul iman. Mungkin kita sering dengar istilah tadabbur. Apa sih tadabburnya kayak gitu? Allah bilang Allah telah benar-benar menurunkan Al-Quran. Bersabarlah atas hukum Allah. Kenapa Allah nggak bilang bersyukurlah atas penurunan Al-Quran ini? Kenapa Allah suruh sabar? Karena diturunkan Al-Quran ini, siapa saja yang menjalankan Al-Quran ini, maka dia akan mendapati suatu keadaan yang mengharuskan dia untuk bisa bersabar. Dan lihatlah juga kepada keadaan Nabi Muhammad SAW ketika musuh-musuhnya memukulnya, membuat dia berdarah. Nabi SAW cuma bisa menghapus darahnya di wajahnya. Setelah dilempar berdarah, dipukul, Nabi cuma mengusap darah di wajahnya. Dan Nabi mengatakan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Itu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diganggu, tak hanya diganggu dengan perkataan, bahkan dengan perbuatan, berdarah tubuhnya, berdarah wajahnya, Nabi hanya mengusap darahnya, bersabar dan doa kepada Allah. Bukan doa laknat, bukan doa musibah, bukan doa kebinasaan, bukan doa caci maki, tapi ya Allah ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Kalau kita dai mengikuti Nabi mestinya bisa seperti itu. Diganggu sabar tetap. Ini enggak, ketika diganggu dikit mulai cari masa bentrok. Dari inilah ikhwatul iman, maka wajib bagi seorang dai untuk bisa sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simpulkan tadi sabar ada 3 hal. Yang pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan, keharaman. Yang ketiga, sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata 4 hal yang kita pelajari ini ada dalilnya. Tadi dibilang kiat sukses, kiat selamat dari kerugian. Ternyata 4 hal ini bukan dibuat-buat oleh mu'alif di sini dan bukan dibuat-buat oleh saya yang menyampaikan, tapi ini dibangun di atas dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang kalian semua, kita semua hafal insyaallah. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu. Al 'asr bermakna dahar, demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi semua manusia enggak ada jalan kecuali rugi. Rugi semua. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa kaitannya ini? Ya, kaitannya ada dengan beramanu, iman. Beriman dan iman dikaitkan dengan ilmu. Karena iman adalah buah dari ilmu. Makanya kita buat yang pertama adalah ilmu. Enggak mungkin orang bisa beriman, mengimani tanpa dibangun di atas ilmu. Maka yang pertama kiatnya adalah ilmu. Wa 'amilus salihat, dan beramal saleh. Suatu amalan dikatakan saleh ketika dibangun di atas 2 syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ikhlas dan mutaba'ah, ikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika nggak terpenuhi salah satu darinya, maka amal itu tidak dikatakan amal yang saleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini maknanya apa? Dakwah, nasihat kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran dan bersabar. Jadi 4 hal ini adalah kiat selamat dari kerugian. Singkatnya IADS, ilmu, amal, dakwah, sabar. Biar ingat. IADS, ilmu, amal, dakwah, sabar. Dalilnya Quran surat Al-Asr. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, laula anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Imam Syafi'i siapa? Karena mau jelaskan sebenarnya siapa, tapi takut kepanjangan. Imam Syafi'i namanya Abu Abdullah, kunyahnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin, ayo kita ngaku bermadzhab Imam Syafi'i di Indonesia, tapi nggak tahu siapa Imam Syafi'i. Bin Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Jadi Imam Syafi'i adalah orang Quraisy. Al-Qurashi orang Quraisy, Al-Hashimi Bani Hashim. Jadi jalur keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait. Ya, Imam Syafi'i. Itu nama aslinya. Jadi lucu kalau kita mengaku bermadzhab Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i adalah Quraisy, orang Quraisy, Bani Hashim, di antara kabilahnya Nabi SAW, Bani Hashim, ya, berarti orang Arab. Kok bisa kita bermadzhab Imam Syafi'i, madzhabnya orang Arab, Nabi kita orang Arab, kitab kita bahasa Arab, kita benci dengan Islamnya wong Arab. Nah, ini yang aneh. Ya, ini yang aneh. Ini gimana pemikirannya? Makanya nggak mungkin kita bisa membenci Islamnya orang Arab, kalau Islam itu juga turunnya di sana dengan berbahasa sana, dan Nabinya juga orang sana, dan imam yang kita jadikan rujukan fikih Imam Syafi'i pun orang sana. Ya, gimana? Imam Syafi'i ada yang tahu? Lahirnya di Gaza. Ya, tahun 150 Hijriah, dan wafatnya di Mesir, ya, di Mesir, benar, tahun 204 Hijriah. Berarti berapa usianya? 54 tahun Hijriah. Berarti bisa jadi 53 kalau Masehinya. Ya. Terus dia mengatakan apa? Beliau katakan, kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surat ini, maka surat ini telah mencukupkan mereka. Maksudnya apa? Bahwasanya surat ini mencukupkan bagi makhluk dalam hal anjuran untuk tamassuk bidinillahi bil iman, untuk berpegang teguh kepada agama Allah dengan keimanan, wal amali salih, amal saleh, wa da'wati ila Allah, berdakwah kepada Allah, wasabri ala dzalik, dan sabar. Seperti tadi dari tentang 3-4 hal tadi. Walaysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariah. Jadi maksud Imam Syafi'i ini bukan surat ini mencukupi makhluk dalam seluruh syariat, tidak, tapi mencukupi makhluk dalam hal berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu mengilmui, mengamal, berdakwah, dan sabar atasnya. Dan perkataan beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum li'anna al-aqil al-basir idza sami'a hadhihi surah aw qara'aha fala budda an yas'a ila takhlisi nafsihi min al-khusran." Karena orang yang memiliki pemikiran yang benar, ya, yang jernih, ketika dia dengar ayat ini, dia akan berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, kita cukupkan perkataan Imam Bukhari, ya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, babun qabla al-qawli wal amal. Siapa Imam Bukhari? Nah, dia namanya yang hafal Arba'in Nawawi hafal.
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ya, kalau hafal hadis Arba'in An-Nawawi hadis yang pertama maka ada nama Imam Al-Bukhari. Dia babun al-ilmu qabla qauli wal amal. Beliau membuat di bukunya Sahih Bukhari suatu bab khusus yang berjudul al-ilmu qabla qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini tentang keutamaan ilmu juga. Dan dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Paham enggak? Ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan minta ampunlah dari dosamu. Paham enggak kenapa ini jadi dalil? Makanya butuh tadabbur tadi. Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya ilmuilah firman Allah. Ilmu tentang apa? Tentang tauhid. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Dan beramallah dengan minta ampun atas dosa kalian. Ini dalil. Kenapa ini jadi dalil? Dalil tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Ilmu itu bahwasanya Allah yang ibadah satu-satunya, Allah tempat kita memalingkan ibadah, kita tahu Allah Maha Pengampun, dari itulah kita beramal dengan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal, sehingga akhirnya Imam Bukhari memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Mungkin cukup karena waktu juga yang membatasi kita. Naktafi bihadzal qadar. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya. Yang pertama, kita ketahui bahwa ada ulama di Indonesia atau Ustaz Indonesia itu yang kemarin itu sempat berdakwah di tempat diskotik Ustaz. Itu gimana Ustaz pandangan Ustaz? Ya, ada sebagian kaum muslimin seorang dai yang berdakwah di diskotik. Bagaimana pandangan kita dalam hal ini? Ya, kita kalau kantum tanya pandangan ana sih. Jadi anda bangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Insan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu lebih tahu keadaan dirinya walaupun kita kasih uzur-uzur begitu banyak. Jadi pada kondisi seperti ini, maka orang itu melihat ketika dia merasa dirinya mampu di situ, mampu selamat dari fitnah di sana, mampu berdakwah di sana, maka silakan dia berdakwah di sana. Karena masing-masing manusia menilai dirinya, tahu keadaan dirinya. Kalau kita merasa dengan ilmu yang kita miliki kita nggak mampu, ya sudah jangan sana. Ya. Dan lihat maslahatnya. Jika ada, wallahu taala alam. Ini yang kita lihat karena yang kedepannya kita nggak bisa menghukumi kecuali dengan tabayyun. Ya, tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kita tabayyun. Orang beriman, apabila datang seorang fasik memberi kabar berita kepadamu, maka carilah kejelasannya. Kalau enggak, kamu akan menghukumi suatu kaum dengan kesalahan, kebodohan, sehingga kamu menyesal. Maka dari ini kita harus tabayyun kenapa dia seperti itu, kenapa, apa manfaatnya, apa wijhatun nazarnya, pandangannya. Ketika dia bisa memberikan hujah yang kuat, bagus, maka kita terima. Ketika dia misalnya tidak bisa memberikan hujah yang kuat, justru banyak mafsadatnya, maka kita nasihati untuk meninggalkan hal itu. Jadi tidak bisa langsung kita hukumi secara ta'yin, tapi harus ada prosesi tabayyun. Wallahu ta'ala. Ustaz, mungkin ada yang bertanya? Nah, ini yang terakhir, Ustaz. terakhir ya. Bagaimana cara kita istiqomah dalam berdakwah, dan adakah Ustaz doa agar kita bersemangat dalam berdakwah? Syukur, Ustaz. Bagaimana cara kita istiqomah dalam berdakwah? Ikhwatul iman. Apalagi yang bisa memotivasi kita kecuali janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa memotivasi kita yang bisa menjadi ancaman bagi kita untuk tidak berdakwah dengan hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Ketika berdakwah satu mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya.
Nah, kita akan semangat berdakwah mencari amalan tersebut. Karena kita nggak mungkin mampu beramal sekian banyaknya. Kita butuh amalan dari orang-orang yang kita dakwahi. Dan ketika kita menyembunyikan ilmu kita, kita takut dibelenggu di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa memotivasi ini kecuali dari yang Allah Subhanahu sampaikan. Jadi bagaimana kiat bisa istiqomah dan berdakwah? Maka kiatnya adalah kita mengulang-ulang fadilah berdakwah, keutamaan berdakwah, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak berdakwah. Ini utamanya. Ya. Dan kiat utama berilmu. Kenapa? Karena orang yang semangat dakwah karena dia memiliki ilmu. Ketika nggak memiliki ilmu nggak semangat dakwah. Contoh, ketika orang nggak punya hafalan Quran, nggak usah banyak-banyak hafalan Quran. Orang yang nggak hafal surat An-Naba, disuruh orang setoran surat An-Naba mau disimak, mau nggak dia setoran? Nggak mau, takut. Tapi kalau dia ngerasa dia punya hafalan surat An-Naba'nya bagus, orang mau nyimak setorannya, silakan berapa orang simak nih bacaan saya, kan kayak gitu. Ya, di antaranya seperti ilmu. Karena ilmu yang bisa membuat dia memotivasi dirinya. Karena ilmu yang bisa membimbingnya. Ya, rata-rata orang bisa semangat, bisa tahu jalan-jalannya semua dibangun di atas ilmu. Karena kalau dia semangat dakwah nggak ada ilmu, diganggu dikit mental, ya, berhenti dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini intinya adalah mengingat kembali tentang targhib wa tarhib dalam permasalahan dakwah dan memperbanyak ilmu. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah sampaikan. Semoga kita benar-benar orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.